Liza dari PKI 5D dengan NIM 2213402121. Ini adalah tugas UAS Microconseling. Selamat menyaksikan. Dari rumah sendiri? Iya sendiri. Naik apa tadi? Gimana tadi kesini naik apa? Sama siapa? Sendiri naik motor. Naik motor. Naik jomblo. Mau minum apa? Mau air putih atau mau saya belum puasa? Oke, kita udah bisa mulai ini. Oke, ini dari tadi Mbak Lia ya namanya. Jadi kan ya kita ya. Oh iya, oh yang mau berarti Mbaknya ini udah pernah ikut konseling kan? Apa masih perlu dijelaskan lagi untuk konselingnya atau nggak perlu? Kalau saya nggak usah sih. Baik. Oke, kalau kayak gitu sekarang boleh silakan apa yang menjadi beban atau yang mengganggu pikiran atau apapun itu. Makanya masalah apa ini yang mau diceritain? Saya ini ngajar di sebuah pesantren karena kebetulan saya lulusan pesantren itu, jadi bisa membersamai mereka. Sebenarnya selain sifat belajar, saya juga dari kuliah saya di semester sekarang kan sudah semester 5. Ketika semester 3 saya memilih karena ada hal lain. Kemudian akhirnya saya ngambil semester 5 bersama di semester 3 dan kali ini jadi untuk pesantren itu di situ saya ngajar praktik juga ngajar sekolahnya Vicky, aku dan Vicky. Kemudian di praktiknya saya ngajar kelas 2 SMA. Terus saya juga momen juga ada tanggung yang lain. Di situ merasa capek banget, capek dengan sindiran dari pihak pondok karena saya terlalu banyak kuliah. Padahal saya tidak tidak melalaikan tugas saya lainnya. Belum lagi anak-anak yang sendiri anak-anak gimana sih ya, tidak bisa menyamakan mereka dengan ekspektasi kita. Jadi saya bingung ya, saya harus kayak gimana perasaan proses sudah saya jalani. Jadi saya bingung gitu,
kayak mama punya apa sebenarnya kan saya sudah saya nggak berdiam diri. Banyak saudara-saudara saya 20 pada kesempatan kuliah, tapi mereka pada diem, pada aktif. Terus ada juga saudara yang kuliahnya hanya 3 hari, beres hari dengan saya, dia waktunya kuliah. Kalau dia hari kuliah, dia pasti bakal ngajar. Sedangkan kalau saya sebelum kuliah, saya udah dari telat di kuliah biar bisa ngajar mereka dulu yang kelas. Terus pulang kuliah juga saya langsung pulang ke pondok dari Sabtu aja. Tapi sebenarnya itu enggak. Tapi kenapa saya selalu telat? Juga capek. Kalau seperti ini kan kita bisa diistirahatin selesai. Kalau capek yang bercakap fisik, capek hati, capek pikiran. Jadi gimana ya? Tapi sebelumnya pihak dari anak itu tahu nggak kalau misalkan saya sendiri itu kuliah sebelum masuk? Iya tahu. Maksudnya mereka memberikan aturan-aturan tertentu enggak. Mereka mengizinkan kuliah, tapi karena saya mungkin tahunya kan saya semester 5 ya udah kayak mulai paling saya 3-4 hari ya. Mereka udah tahu mulai 3-4 hari. Ketika saya mengambil dari semester saya lulus semester sudah belum, sedangkan jadwal semester ini hari Kamis dan Sabtu. Bidang perizinan itu maksudnya di sana kayak misalkan kalau Mbak ngasih tahu nih tentang kegiatan di luar pondok itu benar-benar harus izin tahu kalau kita itu ke punyanya atau ke jadi kayak penghapunya padahal di sana bersama pengurusnya menantunya. Jadi dia udah tahu dan kalau waktu isinya sebelumnya yang omongan-omongan bercekan itu ke Mbak itu dari teman. Nah dari teman itu padahal dia mengetahui gitu ya. Sebelumnya nggak pernah ada setelah maksudnya mendapatkan kayak omongan-omongan dari menantunya itu pernah ngobrol lagi nggak? Itu nggak pernah nanya langsung. Jadi waktu itu langsung mengkritik Pak tentang jadi kayak gitu langsung anak-anak pantai padahal saya nggak pernah ninggalin kelas ngaji saya gitu, nggak pernah. Tapi itu tuh pas ngaji selesai yang lain yang punya juga aduh nggak saya, tapi yang disalahkan adalah saya. Sebenarnya mbaknya pernah punya problem atau gimana? Enggak sih, nggak ada, emang takut gitu. Soalnya bukan dalam hati ini apa-apa juga kayak kalau emang lagi berarti salah itu langsung tadi bapak itu beneran dulu tanpa alasan dulu memang seperti itu. Dia udah punya itu perempuan atau laki-laki udah keluarga. Mbaknya sebelumnya maksudnya komunikasi sama istrinya gimana?
ya baik-baik aja. Hampir baik-baik aja. Cuma kalau ada kayak gitu nggak langsung bisa laparnya gitu. Kayak langsung aja gitu. Cuma karena memang kalau di rumah tuh ngaji itu susah ya. Sedangkan kalau itu tempatnya kayak sama kampus, terus juga bisa anak bisa banyak belajar juga, bisa belajar hafalan juga. Banyak kata bertahan kalau sebenarnya bertahan gitu ya. Nggak bisa, capek nanti capek kalau tetap bertahan tapi nggak nyaman tuh capek. Banyak merasa tidak nyaman tapi karena banyak nilai positifnya jadi tetap bertahan. Jadi sih ini semua sekarang nggak mungkin terusan capek banget juga kan. Mana sih rasanya kalau misalkan dari sebenarnya memang nyaman sebelumnya ada enggak maksudnya langkah yang mau Mbak lakuin nih untuk entah itu komunikasi atau apa sama pihak kampus atau pihak pondok berada tuh sebelumnya ya langkah apa nih yang mau dilakuin pihak pondok nggak ada karena mereka nggak mau tahu kesibukan di kampus ya kalau kesibukan di kampus ini ketika aku ada tugas mana ya aku harus berangkat pun pihak kampus tidak tahu untuk aku begini nah kecuali kalau kayak pagi hari di pagi itu biasanya aku bilang ke dosennya mampir pagi saya ngajar terus keluar dari belakang 20. Alhamdulillah dalam aku juga udah ngerti jadi nggak ada problem kalau di kampus cuma kalau di pondok kalau tadi banyak nanya ke aku gimana caranya kalau menurut aku kalau misalnya enggaknya mau memperbaiki hubungan dengan pihak pondok apalagi enggak mau tidak mau harus berbicara harus ngobrol harus sharing minimal sharing lah banyak komunikasi sama pihak pondok sama mengambil ibu kalau misalkan memang menentukan susah komunikasikan nggak bisa istrinya itu tetap dicoba dulu kita mau rapat dia kayak susah jadi kayak udah kalau emang jadi emang bener-bener pondok tuh harus 70% ada kan maksudnya yang pondok tahu ya misalnya tuh lebih dulu kuliah apalagi double semester kayak gini nah itu soalnya pondok kan udah tahu double semesternya mungkin kalau Mbak bisa dan mau untuk memperbaiki nih
ada tekanan batin, tekanan fisik, dipush dari pihak manapun gitu kan. Alangkah baiknya Mbak emang harus komunikasinya ditingkatin lagi, komunikasinya itu ditingkatin lagi, apalagi sama pihak pondok yang itu banyak hal. Kayak gitu kalau misalkan ngebiarin terus salah paham, otomatis nanti Mbak yang akan terus disalahin. Sebenarnya sih juga udah nemuin solusi dari masalah ini. Akhirnya tepat aja anak saya tinggalin di depan rumahnya. Jadi dia tahu nih anak saya tidak terlantar gitu. Jadi ini saya malah kayak dia lihat nih gitu. Nah, tapi setelah bisa lakukan, alhamdulillah sih. Akhirnya dia udah gak pernah gitu lagi. Tapi itu efektif berarti ya, maksudnya dilakukan kayak gitu. Ya alhamdulillah. Pokoknya kalau sekarang kalau misalkan memang terus berterusan begitu, banyak bisa melakukan tadi komunikasinya ditingkatkan lagi sama siapapun. Komunikasi itu penting. Mungkin banyak udah ada beberapa upaya yang begitu juga tadi banyak nanya. Kalau dari saya itu mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin banyak masih ada yang dibingungin lagi atau begini. Jadi saya kan berorganisasi ya, di kampus organisasi sama kampus. Nah, tapi dari itu kita tuh nggak boleh berorganisasi. Sedangkan saya masih organisasi itu, jadi saya satu di sini sama di situ. Jadi saya bingung loh. Karena sedangkan saya sudah masuk ke dalamnya. Tapi kalau misalkan dari pihak pondok sampai sekarang nggak tahu soalnya aku sudah mulai nggak tahu ya apa kemungkinan yang besar yang Mbak bayangkan ketika pihak pondok itu tahu begitu. Sama dua-dua aja sih. Tapi teman-teman di sana tahu, ada yang tahu. Mereka ya kita sama-sama mengikuti sama hari beda air dari memang tapi lumayan ketat ya, walaupun untuk pengajar juga di sana ketat berarti. Iya ketat dan lebih ketat di bisa dua itu. Bahkan mereka nggak boleh pakai. Tapi itu spesial lima. Iya. Belum kakak. Kalau untuk saya alhamdulillah nggak pakai. Jadi satu sisi kalau masih capek kayaknya ternyata ada yang sampai kalau ada lebih aku berdiskusi. Jadi lebih bersihkan sebuah gimana ya biar tak kita ya semakin kuat aja. Mbak ikut organisasi eksternal ini kalau misalkan lainnya Mbak disuruh keluar dari organisasi. Gak pernah, masalahnya kalau gak pernah dari Islam aja. Gue pasti kalau gak sih kalau ada cewek ini tuh ada apa sih gitu loh, cewek kayak pasti sudah akbar gitu benar.
Iya, yang buat foto, background foto itu kan ada kan penghubungan apa pengurus besar gitu. Salah satu kan kalau itu dia maksudnya gitu. Tuh itu sama-sama sampai main bodoh ngasih pengen itu. Terus dia tanya apa alasan kamu nggak habis apa dia PKD? Apa alasan PKD? Dia suka itu. Apalagi maksudnya yang lebih selain kan tadi double ya, double dan psikolog dan kuliah 2 semester pengambilan kontak organisasi. Dan dari ketiga itu yang membuat juga berpikir keras dari pihak akademik Kampus sih, soalnya kan tugas terus-terusan kan dari tugas Dharma semester 3 juga selesai nih berapa MP? 9 dan MK semester 3 8 MK semester 4 jadi sampai 8 12 tugas itu kan tugas ya masing-masing kan ada tugas kemarin cuti, jadi ngambil saya kira kalau misalkan cuti itu ngambilnya nggak ikut semester yang sekarang gitu, jadi ke belakang aja, ngambilnya pas masuk semester 3 aja gitu. Apa cuma beda saya sih? tulis Jadi double gitu. Mbak tetap ini ya, tetap mau di kampus itu. ya lagi kalau di rumah juga pesan gini aja karena menurut saya kalau pada sendiri itu malah jadinya gabut habis itu gabut nanti malah ngapa-ngapain gimana aja scroll terus ya kalau kita jadi pada itu menurut saya bisa produktif diri sendiri. Saya di sini mau ajar nih, saya kerja menguji gitu kayaknya kayak iya tanpa kita sadari kita produktif diri sendiri mau kalau kayak ini kalau di rumah jadinya Tapi Mbak tuh jangan cuma memikirkan keputusan itu juga harus dijaga fisik, kesehatan mental, ya itu harus dijaga karena kalau misalkan fisik sama Mbak terjaga sehat, kegiatan itu bisa berjalan lancar. Kalau misalkan Mbaknya mentalnya nggak aman, Mbaknya stres dan tekanan kan itu balik lagi ntar badannya sakit. Ada yang mau diutarakan lagi? Alhamdulillah untuk saya sudah mengutarakan semuanya ya Kalau misalkan kan tadi kita udah bertukar nih, udah punya cara sendiri, saya juga udah bilang saya gimana belinya, terus kira-kira kapan Mbak mau coba ngobrol sama saya sebenarnya pada sekarang masih liburan ya mungkin setelah liburan 3 sampai
beberapa nanti Mbak kalau misalkan Mbak hal itu tidak berhasil, upaya itu tidak berhasil, boleh Mbak nanti kontak saya lagi, kita buat pertemuan lagi, kita ngobrol lagi gimana baiknya, karena kan Mbak di sini yang hafal ya, hafal karakter daripada pengasuh di sana. Nanti kita obrolin lagi baiknya kayak gimana. Mudah-mudahan ada jalannya dan tidak ada salah paham lagi antara Mbak sama pihak pondok. Begini benar bisa nyaman, di pondok nyaman, kuliah nyaman, organisasi nyaman, keluarga juga aman dan nyaman. Mudah-mudahan adanya sesi konseling ini bisa membantu Mbak untuk keluar dari masalah dan menikmati kegiatan-kegiatan yang berjalan sekarang. Cukupkan saja ya sesi konseling kali ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita bertemu lagi nanti. Cukup sekian video kegiatan konseling individual ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.